Halo guys, terima kasih ya sudah klik channel ini. Kali ini aku tertarik ingin membahas film yang berjudul The Good Nurse tahun 2022. Di samping itu, sebagai seorang bidan adalah profesi aku juga. Notabene-nya, seorang tenaga medis haruslah baik kepada pasien. Namun, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi tahun 1988 sampai tahun 2003. Ada seorang perawat bernama Charlie Cullen atau Charlie yang tega membunuh pasien dengan cara memasukkan cairan insulin dan digauksin ke cairan infus pasiennya, sehingga 400 pasien dinyatakan meninggal. Tanpa berlama-lama lagi, aku ingin bahas film ini ke kalian ya guys. Selamat menonton. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata tentang perawat pembunuh berdarah dingin tahun 1988 sampai 2003. Awal film diperlihatkan adanya perawat mendatangi pasien yang gawat darurat di rumah sakit. Perawat tersebut memanggil tim medis untuk menangani pasien tersebut. Akhirnya, dokter dan tim medis datang. Ada seorang perawat bernama Amy Lawrence sedang bekerja di rumah sakit Parksville, Pennsylvania. Amy merawat pasien lansia bernama Annie Martinez. Amy membiarkan suaminya Anna boleh menginap di rumah sakit untuk bisa menemani istrinya yang sakit. Amy menulis laporan pasien dan lalu dipanggil kepala ruangan yang bernama Ivy. Ivy mengatakan karena Amy pasiennya banyak dan kewalahan sendirian sehingga ada seorang perawat honor yang akan membantunya jaga malam. Ivy mengatakan bahwa perawat yang baru ini adalah perawat berprestasi. Setelah itu Amy kembali merawat pasien yang lain bernama Holly. Amy punya penyakit jantung bawaan sehingga sering komat kalau dia terlalu lelah. Amy seorang single parent mempunyai 2 orang putri bernama Alex dan Maya. Alex dan Maya diasali Jackie di rumahnya. Amy memeriksakan kesehatannya ke dokter spesialis jantung. Dokter mengatakan Amy bisa terkena jantung koroner apabila tidak menjaga kesehatannya. Lalu Amy disarankan untuk mengambil cuti medis. Tapi Amy tidak diberikan izin cuti karena dia tidak punya asuransi kesehatan. Dokter mengatakan agar Amy ikut transplantasi jantung. Amy terpaksa harus menghabiskan waktunya 4 bulan lagi agar bisa mengambil asuransinya. Saat membayar resep obat, ternyata duit Amy pas-pasan. Amy menangis dalam mobil karena dia adalah seorang single parent yang harus berjuang mati-matian. Akhirnya perawat baru rekan kerja Amy datang lalu mereka berkenalan. Dia bernama Charlie Cullen atau panggil Charlie. Di sini Amy memberitahu Charlie cara mengambil obat pasien pakai aplikasi Pyxis. Setelah itu Amy kembali ke ruangan pasien lansia bernama Anna Martinez. Terlihat Charlie memperhatikan Anna Martinez dan menawarkan bantuan. Charlie mengatakan bahwa dia sudah bekerja di 9 rumah sakit dan punya 2 anak perempuan. Saat pulang bekerja, putrinya Amy bernama Alex marah karena sepatunya bolak-balik dilem sementara Amy nggak bisa beli sepatu baru. Tapi Alex malah membentak ibunya Amy. Saat Amy kembali bekerja di rumah sakit, penyakit jantungnya pun kambuh kembali. Lalu Charlie mendatangi Amy dan membantunya agar bisa bernapas. Amy menderita cardiomyopathy. Charlie prihatin pada Amy dan bersedia membantu pekerjaan Amy di rumah sakit. Besoknya Amy mendapatkan kabar bahwasannya Annie Martinez sudah meninggal saat ganti shift siang. Amy lalu dimintai keterangan oleh suaminya Anna. Sementara Charlie membersihkan mayat Anna Martinez. Setelah 7 minggu berlalu, 2 orang detektif mendapatkan laporan tentang kematian pasien yang berturut-turut dan mereka ingin menyelidiki kasus kematian Anna Martinez. Saat rapat bersama pihak rumah sakit, Linda Garan dan ditemani oleh pengacaranya, pihak RS mengatakan bahwa itu adalah hal biasa yang terjadi di ruang ICU atau IGD. Dan pihak kepolisian meminta berkas rekam medis pasien Anna Martinez. Segmen cerita berpindah kepada Charlie dan Amy dan putrinya. Di samping itu, polisi sedang menyelidiki kasus kematian Anna Martinez. Detektif Baldwin menyelidiki berkas rekam medis pasien Anna Martinez ada yang janggal. Sementara itu, Linda Garan, direktur rumah sakit, mengatakan bahwa jangan ada yang berani speak up tanpa dipersilakan oleh pengacara. Lalu pengacara memberitahukan bahwa polisi sedang menyelidiki kasus Anna Martinez. Polisi memintai keterangan perawat IGD yaitu Amy Lawrence. Saat Amy memberikan keterangan bahwasanya ada obat yang tidak seharusnya diberikan kepada Anna Martinez. Amy Lawrence mengatakan bahwasannya Anna Martinez tidak punya penyakit DM tapi diberikan insulin dan digoksin sehingga mengakibatkan kadar gula Anna turun drastis dan meninggal dunia.
Sehingga keterangan Amy ini menjadi bukti bagi polisi. Saat Amy melakukan kompresi jantung pasiennya shock, penyakit jantung Amy kumat lagi dan mengakibatkan sesak bernapas. Lalu Charlie melihat Amy dan langsung memberikannya obat. Ternyata Amy tahu bahwa Charlie sering berbuat curang di aplikasi Paces dan mencuri obat. Besoknya Charlie dan Amy mengatakan sejujurnya kepada Alex tentang keadaan Amy. Namun karena Alex masih kecil, dia belum tahu. Alur cerita berpindah kepada penyelidikan dua orang detektif yang curiga terhadap Charlie. Detektif Paul mencurigai Charlie melakukan kesalahan pemberian obat. Saat detektif Paul menemui Linda Goran, detektif meminta print report hasil aplikasi Paces selama 7 minggu yang lalu. Namun Linda Goran tidak mau memberikannya dan Linda Goran menyuruh Baldwin keluar sehingga mengakibatkan detektif Baldwin marah. Besoknya Amy mendapatkan pasien baru lagi, seorang perempuan bernama Kelly Anderson. Amy seketika langsung ingat anaknya di rumah ketika melihat anaknya Kelly digendong oleh suaminya. Amy mengatakan besok Kelly keadaannya sudah agak membaik dan bisa menggendong putrinya. Di momen ini Charlie dan Amy sambil makan pizza dan bercerita tentang pengalaman Charlie selama 16 tahun bekerja di rumah 19 rumah sakit. Alur cerita berpindah lagi ke penyelidikan kepolisian yang sedang menelusuri riwayat hidup Charlie. Namun semua rumah sakit merahasiakan tentang dirinya. Kelly Anderson sedang koma atau tidak sadarkan diri. Amy mencoba membantu Kelly untuk membuatnya sadar dari gangguan kesadarannya. Kelly tidak ingat anaknya dan hanya menanyakan tentang Tom. Kelly nggak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Amy lalu menghubungi Tom, suaminya Kelly. Charlie pura-pura mendatangi Amy. Amy mengatakan bahwa Kelly sudah meninggal. Suami Kelly datang bersama anaknya dan Amy memberitahukan Tom bahwa Kelly sudah meninggal. Amy seorang perawat yang baik lalu menggendong Vanessa dan Tom sedih melihat istrinya meninggal. Tom terpukul atas kematian istrinya Kelly. Amy semakin curiga kepada Charlie atas kematian Kelly Anderson yang secara mendadak ini. Amy berpikir kenapa bisa meninggal Kelly sementara SOP sudah dilakukan. Besoknya dua detektif Edwin dan Baldwin datang. Detektif tersebut ingin klarifikasi soal penyebab kematian Kelly Anderson. Namun Amy ketakutan dia akan dipecat bila dia membongkar semuanya. Namun karena dibujuk oleh polisi tersebut, akhirnya Amy bersedia membantu polisi mengungkap kasus itu. Amy diam-diam memperhatikan gerak-gerik Charlie di saat mereka berdua bekerja. Amy semakin curiga akan tingkah laku Charlie yang pura-pura baik. Besoknya Amy mengajak ketemu sahabat yang ternyata pernah satu tempat bekerja dengan Charlie di rumah sakit Pennsylvania. Di sini sahabatnya bilang bahwasannya Charlie sering bertingkah laku aneh dan sering membuat kode di cairan infus pasien. Jadi di cairan infus pasien itu dia sudah melubangi setiap cairan infus pasien. Amy terkejut mendengarkan perkataan temannya itu. Akhirnya Amy langsung membuktikannya dengan cara melihat ke ruang cairan infus pasien. Dan ternyata benar saja, ada beberapa cairan infus pasien yang sudah diberikannya kode dan dilubangin untuk diberikan insulin dan dioksin. Amy terkejut akan apa yang sudah dilihatnya dan penyakit jantungnya pun kambuh kembali. Sehingga Amy dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Amy sadarkan diri, dia terkejut ada Charlie di situ yang seorang psikopat. Lalu Charlie berpura-pura manis kepada Amy padahal Amy sudah tahu sebenarnya apa yang sudah terjadi. Amy ingin beranjak dari tempat tidur pasien tapi perawat melarangnya agar Amy bisa dirawat inap di rumah sakit karena keadaannya masih sangat lemah. Amy tetap bersikeras ingin pulang saja ke rumahnya. Charlie mengantarkan Amy pulang ke rumahnya. Dalam mobil Charlie, Amy masih ketakutan kepada Charlie atas apa yang sudah dilihatnya. Besoknya Amy langsung mendatangi dua polisi tersebut lalu menceritakan yang sudah dilihatnya kemarin di ruang cairan infus pasien. Polisi lalu membawakan berkas riwayat tempat bekerja Charlie di 9 rumah sakit yang merahasiakan identitasnya. Amy semakin penasaran akan motif Charlie melakukan tindakan kejahatan ini kepada pasien di rumah sakit. Polisi meminta Amy untuk dapat membuktikan perbuatan kejahatan Charlie pada jasad korban pasien di rumah sakit. Lalu Amy menemui Tom agar minta izin jasad Kelly sehingga bisa dibongkar makamnya agar dapat divisum untuk mendapatkan bukti kriminalitas Charlie itu sendiri. Akhirnya makam Kelly dibongkar dan jasadnya dibawa ke RS untuk divisum.
Dan benar saja pada saat dibongkar, terdapatlah itu memang benar cairan, ada kadar insulin dan digoxin di dalam tubuhnya Kelly. Saat kembali bekerja, Amy melihat Charlie sudah mulai melakukan perbuatan jahatnya dengan memasukkan cairan insulin dan digoxin ke dalam cairan infus pasien yang sudah dilubanginya. Lalu dengan cepat, Amy menggantikan cairan infus pasien tersebut dengan cairan infus yang baru. Lalu, Amy memprint report Pixies atas nama Charlie untuk melihat daftar obat apa saja yang sudah diambil Charlie selama bekerja dengannya. Bukti printing report itu langsung dibawa Amy ke polisi untuk diserahkan sebagai barang bukti kejahatan Charlie. Namun polisi mengatakan bahwa keterangan dari report printing Pixies itu adalah pembatalan pengambilan obat. Tapi, Amy langsung menyanggah itu, meskipun tidak ditemukan unsur kejahatan dari hasil printout laporan Pixies tersebut. Amy meyakinkan kepolisian bahwasanya meskipun di situ keterangan pembatalan, namun obat sudah diambil karena laci obat langsung ditutup secepat itu saat mengambil obat. Detektif yang mendalami kasus ini pun semakin dibingungkan atas jejak mulus yang membunuh tanpa menyentuh yang dilakukan oleh perawat psikopat bernama Charlie ini. Di lain tempat, Charlie diwawancara oleh Linda Garand dan pengacaranya tentang riwayat Charlie bekerja. Keterangan langsung yang diberikan Charlie tidak sesuai dengan keterangan tertulis bulan dia bekerja, sehingga dia langsung dipecat dari rumah sakit Parksfield. Charlie menandatangani surat pemecatan lalu pergi meninggalkan Linda Garand dan pengacaranya itu. Garand yang melihat tingkah laku Charlie tersebut sangat aneh juga merasa lega sudah memecat karyawan yang baru saja 3 bulan bekerja di rumah sakitnya. Di sini terlihat Amy dan detektif serta salah satu pihak rumah sakit membahas masalah Charlie yang sudah dipecat itu. Pihak rumah sakit memberitahu bahwa mereka sudah melakukan pemecatan terhadap Charlie. Namun detektif Baldwin mengatakan apabila dipecat dia akan melamar di rumah sakit lain lagi dan akan ada korban lagi sehingga ini harus dihentikan. Dan polisi pun membuat rencana penangkapan Charlie. Sampainya Amy di rumahnya, dia langsung menuju dapur dan menyantap makanan yang ada di kuali. Dia mencicipi makan tersebut dan heran, anaknya kok bisa memasak makanan seenak itu. Dan ternyata Charlie sudah ada sama anak-anaknya dan Charlie lah yang memasak makanan itu, makanya bisa enak. Charlie lalu bersenda gurau kepada Amy, namun Amy terlihat mengabaikan itu semua. Amy lalu menyuruh anak-anaknya masuk kamar. Dan di sini Amy mencoba berkomunikasi baik-baik terhadap Charlie dan seolah-olah belum tahu akan perbuatan jahatnya Charlie. Lalu Charlie memberitahu Amy bahwa dirinya sudah dipecat hanya gara-gara salah memberikan keterangan tertulis riwayat pekerjaannya dan dia sendiri tertawa. Lalu Amy hanya mengatakan ikut bersediakan hal itu dan meminta Charlie agar pulang ke rumahnya karena Amy ingin istirahat. Charlie lalu pulang ke rumahnya dan pamitan sama Amy. Amy lalu sedih dan menangis karena dia sudah punya perasaan terhadap Charlie, tapi Charlie adalah ternyata pembunuh berdarah dingin dan Amy takut kalau Charlie bisa saja mencelakainya. Besok harinya, polisi meminta Amy untuk bisa membuat Charlie mengakui akan perbuatannya memasukkan insulin dan digoxin ke dalam cairan infus pasien. Lalu Amy dan Charlie janjian ketemuan hari Sabtu di kafe untuk bisa makan siang sama. Lalu Beth ketemu hari Sabtu, Amy deg-degan ketemu sama Charlie. Polisi sudah memasang alat sensor untuk mendengar pembicaraan Amy dan Charlie. Akhirnya Charlie datang juga di kafe tersebut. Sambil mengobrol santai, mereka berdua pesan burger keju untuk makan siangnya. Di sini Amy mencari cara agar Charlie mau mengakui perbuatannya kepada pasien-pasiennya. Ternyata Charlie mengatakan bahwa pada hari itu dia sudah diterima bekerja di rumah sakit Samworth yang jaraknya 40 km dari Pennsylvania. Lalu Amy mengucapkan selamat kepada Charlie karena sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru. Setelah itu, Amy langsung to the point saja menanyakan apa maksud Charlie membunuh pasien setega itu dan lebih dari 1 orang selama 3 bulan bekerja di rumah sakit Parksfield. Namun Charlie tidak mau menjawabnya dan dia mengatakan, aku tidak ada urusan apapun lagi dengan Parksfield. Lalu Charlie pergi meninggalkan Amy dan menuju tempat kerjaannya di rumah sakit Samworth.
Lalu polisi mendatangi Amy dan menanyakan Samworth itu ada di mana. Dan Amy pun menjawabnya jaraknya 40 km dari Pennsylvania, dan tentu saja polisi bergegas mengejar Charlie dan akan melakukan penangkapan terhadap Charlie meskipun Charlie belum mau mengakui perbuatan jahatnya. Dan akhirnya Charlie ditangkap pihak kepolisian di perjalanan saat dia mau menuju rumah sakit Samworth. Setelah dibawa ke kantor polisi, Charlie diinterogasi polisi supaya dia mengakui perbuatannya. Tapi tetap saja Charlie tidak mau mengakuinya dan dia teriak bilang, I can't, aku tidak bisa. Charlie hanya bilang tidak bisa dan tidak bisa. Dia tampak seperti orang depresi dan teriak-teriak di hadapan polisi. Dia memukul meja dan tetap mengatakan, aku tidak bisa mengatakan apapun. Besoknya, polisi Baldwin mendatangi rumah Amy untuk meminta bantuan Amy. Polisi berharap Amy sahabatnya Charlie bisa membuatnya mengakui perbuatannya itu. Dan Amy pun bersedia mendatangi kantor polisi untuk menjumpai Charlie. Karena bagaimanapun Charlie pernah baik terhadap Amy, membantunya meringankan pekerjaannya selama di rumah sakit dan menyayangi anak-anaknya. Amy kasihan terhadap Charlie yang diborgol petugas kepolisian, lalu Amy meminta agar borgolnya Charlie bisa dilepas sementara. Amy lalu memberikan jaketnya kepada Charlie seperti Charlie pernah melakukan hal tersebut saat penyakit jantung Amy kumat. Lalu Amy mulai dengan memuji perbuatan Charlie selama ini kepadanya maupun anak-anaknya. Hal ini tentu saja membuat hati Charlie luluh dan mau mengakui semuanya. Setelah itu Charlie mengatakan bahwa dia sudah memasukkan insulin dan digosing ke cairan infus pasien yang bernama Annie Martinez, Stephen Douglas, Holly Kelly, dan juga pasien yang baru saja meninggal sebelum dia dipecat dari tempat itu. Amy semakin syok mendengar pengakuan tersebut dari mulut Charlie. Lalu Amy mengatakan, why? Kenapa bisa berbuat setega itu kepada pasien, padahal dia adalah notabene-nya seorang perawat. Tapi Charlie dengan santai mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat menghentikannya melakukan perbuatan seperti itu, ibaratnya itu adalah sensasinya. Setelah mendapatkan pengakuan tersebut dari mulut Charlie, akhirnya Charlie resmi dipenjara. Untuk menghindari hukuman mati, Charlie mengakui telah membunuh 29 orang pasien dengan caranya itu, padahal nyatanya dia sudah membunuh 400 pasien karena selama 16 tahun bekerja dia sudah 9 kali pindah rumah sakit. Charlie tidak pernah memberitahu tentang motif pembunuhannya dan Charlie dipenjara di penjara New Charles dengan hukuman seumur hidup. Di akhir cerita, Amy tetap menjadi seorang perawat yang baik hati dan mendapatkan transplantasi jantung dan dia hidup bahagia bersama anak dan juga cucu-cucunya. Terima kasih sudah menonton film ini. Menjadi perawat itu adalah sebuah pilihan. Saat kamu telah memilih, artinya kamu sudah siap menahan air matamu untuk berkorban dan juga melukiskan senyuman penuh bahagiaan pada orang lain. Semoga dari film yang kita tonton ini kita bisa ambil hikmahnya untuk tetap berbuat baik, jangan pernah mencelakakan orang lain. Karena apabila kita hari ini melakukan perbuatan jahat, mungkin kita akan bisa lolos. Tapi ingat, alam semesta akan memperhatikan dan pasti suatu saat kita akan menerima resiko dari perbuatan kita. Sekian dulu hasil review film aku ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas, mohon dimaafkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan kemanapun kita melangkah agar kita selalu dilindunginya. Amin.